Kita minta doanya kepada Gusti Allah biar dilancarkan, dijaga, biar nggak ada masalah atau apapun ya. Kita pergi selamat, pulang harus selamat. Amin. Amin. Kita berdoa untuk keyakinan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Harus kompak ya. Iya, harus jaga temennya masing-masing. MJL. Udah ganteng belum? Adek gue. Tungguin dong. Aduh. Kaget. Mau pembukaan nih? Bukan Iya. dong, Mang. Dari tadi ditungguin. Tempatnya di mana ini? Ini di Pesantren sesat. Oh, oke. Kita pembukaan lah langsung ya karena berhubung udah malam. Iya. Oke, sahabat Misteri Jalur Langit, dimanapun kalian berada, ini bertemu lagi bersama host si tampan se-Jawa Barat. Siapa dia kalau bukan si Mamang Bray dan Kak Mei. ya, kita bertiga akan penelusuran di sebuah tempat, yaitu di daerah Gunung Salak, tepatnya di Pasantrenan Sesat. Jangan lama-lama nih, Ko Billy, Kame. Kita langsung eksekusi atau kita bincang-bincang dulu nih? Langsung Langsung aja. Langsung aja, biar sahabat nih, sahabat Misteri Jalur Langit semuanya juga udah penasaran ya. Iya. Kak Billy, Kame, apalagi hostnya ya. Iya. Yuk, spillnya tempatnya langsung. Jangan lama-lama, sudah malam. Ikuti perjalanan Misteri Jalur Langit. Kesini ya lagi. Niko sama Kame ya, ini jalannya sebenarnya ada dua ya. Ini bisa dilalui sama mobil. Ini kita kalau turun ke sini kita bisa jalan kaki, motong. Oh gitu. Ya. Plus. Tapi kalau pesantrenannya di dalam. Oh dalam sana. Ya, dalam sana. Oke. Kita jalan kaki. Hati-hati. Assalamualaikum. Nah ini udah masuk nih. Ini udah masuk tempatnya. Waktu kemarin kita penelusuran nih. Ya lumayan luas juga ramai. Gimana perasaannya Kame? Deg-degan, terus kayak ada sosok anak kecil, santri-santri, banyak banget, Mang. Di sebelah mana nih Kame? Ini agak lumayan merinding nih. Serius? Ya. Ini kan nih rumah bangunan pertama ya. Mm-mm. Ini bangunan pertamanya, belum ke atas, belum yang ke mana-mana. Kita ini baru di depannya ini udah ada bangunan di sini. Kita coba aja yuk. Mau coba dulu ke sini. Itu bisa dibuka kan, Mang? Ya, tadi sih waktu Mamang penelusuran udah kayaknya. Tapi kita coba dulu aja. Assalamualaikum. Bisa dibuka Nah, nggak? ini kamar mandi kayaknya. Udah ya. Nggak bisa, Mang. Assalamualaikum. Kayaknya ini kunci ya. Gak tahu Berarti jalan di depan ya. depan kali ya. Kita Yuk, coba yuk. spill jalan depan. Lewat mana? Sini Ini kan? aja nih. Biar enak. Oke. Juga ini bangunannya itu. Mm-mm. Ini Ada bangunan. udah berapa tahun nih, Mang? Lumayan. Konon katanya sih lumayan ini. Yang udah habis pikir Mama ya, Pak Mei atau Ko Billy, kok ada ya orang bikin pesantrenan di tengah-tengah hutan. Ya itu mungkin karena ada sesuatu yang orang tuh nggak boleh Tahu ya. tahu. Kita ini jauh Mungkin dari ada warga ritual, loh. iya ritual-ritual yang mungkin memang sengaja nyarinya di tempat-tempat yang kayak Sepi, gini, ya, sepi. sepi, terus Makanya jauh dari bingung, kan? warga. Coba kita cek aja dulu pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita udah masuk ya, berarti kita masuk nih ruangan pertama ini. Kamu mau masuk? Ya. Assalamualaikum. Kayak gini ya.
kayak apa, semacam apa nih kami, kayak duduk-duduknya gitu ya. Oh iya, iya. Tahu ada ke bawah ruangan. Terus Itu di bawah apaan ya? di mana? Iya, maksudnya ruangan Ada apa banyak ya? pahlawan juga sih. Assalamualaikum. Aman nggak kok? Aman nggak? Ya ke atas dulu ya. Ini kamar kayaknya ya. Kamarnya. Ah, kamarnya kecil banget. Assalamualaikum. Kamarnya pas juga ya, satu ruangan. Assalamualaikum. Satu ruangan. Coba di sepil kameramen kamarnya. Dari kayu juga yang buatannya. Apa kok? Kayak ini ya, Ah, anak-anak kecil yang dia mau interaksi sih iya. sebenarnya. Ini bersih juga ruangannya karena ada penunggunya juga di sini yang suka jaga. Ada yang ngebersihin. bersih-bersih. Namanya penjaganya itu Pak Suwandi siapa tuh? Dia sering bersih-bersihin. Mm-mm. Tuh, lihat bawah. Satu kamera aja. Gimana? Jadi kamu? kalau Ayo, ngerasain. kalau saya sih Mang, Mhm. santri-santri ini ada yang dijadiin tumbal. Di sini. Ya, Domi suruh sini. Nggak habis pikir ini bikin bangunan buat pesantrenan kok di tengah hutan dekat. begini gitu, hutan-hutan terbengkalai itulah, jauh ke warga-warga gitu kamu ini. gimana kok? Oh, Coba ke bawah pelan-pelan. Dari kayu juga ya. oh, Oh, ada. ini mungkin tempat masak kali ya Mang, atau Iya. apa ya? Kalau zaman dulu ini haus. Kalau orang Sunda itu haus. Dapur. Di dapur. Ini kamar mandinya. Assalamualaikum. Ini kamar mandi Domi juga tahu pasti. satu. Kayu-kayunya. Bekas ini. Dulu pernah ada yang disiksa. Mm-mm. Tak. Ada yang ngomong, Santri. Iya. Kamar mandi ruangan dapur. dia mau minta tolong. Tapi ya itu ruang penyiksanya kayak dilelepin di kamar mandi. Mm-mm. Pesantrennya laki. Iya. Ini kayaknya khusus laki doang di sini. Iya, kayaknya khusus laki. Gimana Soalnya perasaannya kami ini udah masuk ke ruangan bawah nih? Dari kalau yang saya rasakan sama Ko Billy itu sama nih tadi. Ada sosok santri yang disiksa, terus dicelupin gitu kepalanya ke. kamar mandi ini. Coba. Itu sedih sih. Supaya Ceritanya sedih banget. Teriak-teriak mulu minta tolong, minta tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kenapa? Saya melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan? Kamu tuh siapa? Saya pembantu di sini. Pembantu. Oh, terus? namanya siapa ini? Namanya siapa? Ilham. Ilham. Ilham ini
Udah usia berapa tahun? 16. 16, baru remaja ya, mereka remaja. Udah lama Ilham di sini. Enggak, Kenapa meninggalnya Ilham? sakit. Sakit. Sakitnya di mana? Sini. Ceritain kronologis Ilham biar kita bisa bantu. Saya juru masak. Ilham Juru juru masak. masak. Terus Ilham suka sama perempuan. ya. Terus Ilham pulang. Ilham pulang. Subuh. Mm-mm. Ilham ketahuan. Ya, Ilham diseret. diseret di sini di ruangan ini Ya, sama. Ustadz Oh, Rohim. Ustadz Rohim, kepalanya mungkin. kamu dilelepin di kamar mandi itu. Saya dipukul. Dipukul terus Saya diseret. diseret. Kemana diseretnya? Kamar mandi. Kok tahu kok? Ya, Saya ngelakuin hal apa Ilham sampai begitu diseret gitu, sampai diseret sama Ustadz itu? tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tapi kamu tahu Ustadz kamu tuh melakukan hal sesat di pesantren ini. Kamu tidak tahu? Saya nggak berani ngomong. Kenapa nggak berani ngomong? Kenapa? Kamu ngomong saja, kita bantu nanti kamu. Mau ngomong? Orang tua saya tidak tahu saya meninggal waktu itu. Kalau kamu nanti meninggalnya karena dibunuh, kita bantu. Saya cuma ingin tahu, kamu tahu kronologi tentang pesantren sesat ini atau tidak? Yang tahu Pak Ijo. Pak siapa? Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo itu siapa? Pak Ijo itu paman dari kepala pesantren. Pak Ijo itu paman dari yang punya pesantrenan ini kok. Sekarang beliaunya di mana? Saya tidak tahu. Tapi kamu pasti tahu di sini ada apa dan di sini pernah melakukan apa, kamu tahu kan? Dia nggak berani ngomong kok. Nggak berani karena dampak buat dianya. Ya barusan yang masuk itu sosok Ilham, dia berusia 16 tahun. Dia ini apa? Kakinya cacat, Mang. Kakinya cacat tuh. Yang kaki yang ini bisa melintir ke sini gitu loh. Sampai di Apa sih yang kayak gitu? Kayak pengkor. Iya, kayak dari lahir. Dan dia diangkat anak tuh sama Pak Wijo. yang punya Pak Wijo. Paman dari yang punya pesantrenan. Iya. Nah, jadi Pak Wijo ini yang tahu semua cerita dari ponakannya. Cuman kalau dia itu dari kecil dia itu cacat, orang tuanya nggak mau ngurus, jadi Pak Wijo ini yang ngurus dari kecil. Nah, Pak Wijo ini punya ponakan, entah dari mana dia berilmu, terus dia membangun pesantren ini, dan ternyata pesantren ini tuh pesantren yang nggak benar. Nggak benar gitu. Nah, jadi si anak ini pas udah gedenya ya dijadiin
bantu-bantu Pak Wijo ini yang buat masak, buat ngurus-ngurus si ustadz-ustadz atau guru-guru ngajinya gitu. Tapi makanya ini di kondisi mungkin dapur kali ya dulunya. Mungkin jadi si siapa namanya si Ilham ini ya Juru mas. seluk beluknya itu ya di sini sama Pak Wijo di rumah yang ini. Beliau di sini. Jadi tahu sih. Tapi dia nggak mau cerita lebih. Iya. Nanti lah tunggu kita beresin itunya. Mungkin baru bisa bantu Ya, Ilham. Sambil kita berjalan, siapa tahu kita bisa membantu si Ilham. Dan mudah-mudahan Pak Wijo-nya kalau misalnya memang beliau berkenan atau beliau ada di sini, kita bisa masuk lah ya ke kita gitu ya, untuk mengasih informasi gitu. Mudah-mudahan Pak Wijo. Kalau ruangan ini seperti gini tuh, karena masih banyak juga ruangan yang di atas, terus kalau di samping ini kan ada tuh kayak yang pertapaan tuh Bu, kotak-kotak sekat-sekat. Kita mama nggak ngerti juga sih. Iya, makanya kita coba kita apa sih guna dan tujuannya. Iya. Jadi nanti kita penelusuran ke situ, kita angkat misteri-misteri yang ada di pesantren saat ini. Iya. Kita mengungkap misteri aja. Jadi untuk Ilham sabar ya, kita mau coba Nanti kulik dulu. Siapa tahu bisa ada jalan, jadi kita bisa tahu nih harus gimana ke Ilhamnya gitu. Ya, yuk jalan ke ruangan atas. Jadi ini kayaknya kalau saya ngelihat nih Mang, jadi ini kayak kalau orang mau masak ini buat nyanyi. Oh ini ya. Terus itu dapur. Dan sebenarnya tuh nggak cuman si Ilham doang, jadi santri-santri yang itu tuh gantian gitu, kayak piket. Untuk hari ini masak, siapa aja gitu. Kayak di ruangan ini kayaknya nggak ini ya, kok gimana? Menurut kau pilih? Di sini enggak sih. Kalau di sini mah enggak, ini kayak cuman tempat perkumpulan aja kalau. Kita nyoba aja ke masih banyak kok. Bangunan ada 5 kayak. Ya. Oh. Lanjut Mang. Ya. Kita mau jalan sini aja. Sama sih, naik emang lumayan. Ini yang kita udah punya bangunan pertama ya. Nah itu yang Mamang mau langsung ke yang barusan Mamang bilang, di samping ini kan ada tempat yang kayak pertapaan. Niko ya. Maunya ke arah mana nih, nanti kau pilih sama Kamilah yang lebih tahu. Sesuai jalan aja. Iya, sesuai aja ya. Kalau ya kita lurus, arahnya bangunan kedua. Kalau yang kedua, ketiga, keempat itu yang keempat udah hancur banget, Bu. Udah nggak ada atap tuh di pojoknya. Kalau kita ke kanan nih, berarti tujuannya kita ke yang dimaksud tadi Mamang tuh apa namanya? Sini yang kayak dulu aja petapa itu. Mau sini aja dulu. Oh iya. Kok Ibu kayak tertarik ke ruangan ini sih Bu, ke bangunan Karena ini? mungkin kayak masih nyambung sama si Ilham. Oh. Karena ini di sini pun kayak santri-santri itu kalau misalnya mungkin hafalan atau apa gitu dia nggak hafal tuh kayaknya di sini tuh di ruangan ini di apa namanya kayak dihukum gitu loh. Tapi nggak tahu ini ruangan apa. Kalau saya ngelihatnya sih gitu. Kayak buat isolasi sendiri, dihukum sendiri. Kan bener. Ruangan ini ya? Iya kayak sel gitu, kayak model sel. Assalamualaikum. Wah, Banyak cemut Bu. Assalamualaikum. Jadi Ini ruangan apa ya? Jadi kalau yang saya lihat tuh Mang, kalau misalnya ada santri yang melakukan kesalahan lah atau nggak hafal atau apalah yang lain gitu,
Si santri itu dikurungnya tuh di sini. Di sini? Kayak misalnya semalam atau 3 malam gitu. Iya, ruangannya sempit ini maksudnya apa buat apanya gitu. Iya. Kamar mandi juga ada. Hmm. Kamar mandi. WC di sini. Ini kamar mandinya tuh sempit juga sih ruangannya kalau di sini. Nggak tahu di ruangan sini. Kamu mau cek langsung. Perasaan ibu di sini gimana? Di ruangan ini? Cuman itu doang sih, kayak cuman keliat di hukum aja di sini. Oh, di sini gitu. kelihatannya. Dari sini ke bawah gitu. Atau kesalahan dari ini di sini ditaruhnya kayak gitu. Udah kita ke ruangan depan. Semutnya ya guys. Iya. Terus, Kami sih. apa sih? Nggak. Ini ruangan yang kedua, tapi masih sih sebenarnya masih satu bangunan. Cuma nanti habis ruangan ini, naik kata habis ruangan ini lumayan nih rumah, Amang juga nggak tahu udah benar-benar itu mah hancur. Nah, ini ruangan yang keduanya. Assalamualaikum ya Bu. Assalamualaikum. Nah ini mah agak lumayan luas Bu ya. Kayaknya kalau ini mah kayak tempat tidurnya kali ya kok? Kayak tempat tidur apa tempat Atau apa yang buat ngajinya gitu kali ya? kamar mandinya ada 3 kayak. Allah Akbar. Apa tuh? Apa itu? Hah? Apa itu? Siapa? Hah? Nah, Siapa sih? Apa kok? ada apa kok? Yang pertama atau lihat? Lumayan. Di ruangan ini. Saya sini Bang. Saya dari tadi juga pengen ke situ, saya nggak mau. Di sini deh, di tengah-tengah sini. Nggak tahu itu kayak ada yang di. jadi kayak dia bukan. Jadi ada satu gitu ya kok kayak kiainya atau apa kali ya? Dia suka di sini. Ya beda juga tapi ya, kalau dari ukuran Kalau nggak percaya Mbak Mi situ. notifnya beda sama yang lain. Nggak apa-apa. Aman ya. Kayak nggak nginjek bumi deh kok. Kayak nggak nginjek bumi saya. Itu kayaknya di bawahnya ada apaan sih, nggak tahu tuh. Ditanam apa gitu. Nggak tahu. Soalnya beda sih tuh. Energi yang di sini beda. Beda sama yang lainnya, beda. Tapi banyak yang negatif juga sih di sini. Iya. Itu kamar mandi semua ya jadinya ya? Ya, kayaknya coba lihat kamar mandi dulu. Ketika kamar mandi dulu kayak luas juga sih. Ini sekat-sekatannya kamar mandinya. Kamar mandi ke satu, ini satu ruangan, kamar mandi 3. Nggak ngerti loh. Nggak ngerti. Ini kamar mandi kedua. Kenapa? Jangan bersiul.
Kenapa? Kenapa nggak boleh bersiul? Kamu siapa? Saya tidak suka. Kamu siapa? Bisa ngucapin assalamualaikum? Jangan tanya saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa diajak bicara tidak? Hmm. Kamu mau nyampein pesan apa? Ada yang bisa kamu sampaikan? Jangan bersiul di tempat saya. Ini tempat kamu? Hah? Di mana tempat kamu? Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya bilang jangan bersiul. Ya kan saya nanya tadi informasi. Kamu nyampein pesan apa? Bisa nyampein pesan? Apa mau menantang atau gimana? Assalamualaikum. Kita cuma pengen tahu pesan kamu apa. Niat kita baik di sini ya. Kalau mengganggu, mohon maaf. Niat kita baik. Pengen mengungkap aja tempat yang ada di sini. Kamu yang ditanam di bawah itu. Terus? Gimana? Dari dulu di sini tidak ada yang boleh bersih. Saya mau bersiul nggak boleh. Kamu bisa nyampein pesan apa? Kalian mau apa? Saya cuma mau explore tempat ini aja, cari informasi. Suruh berhenti. Ya, makanya ini ya nanti kita berhentiin. Maksudnya kita mau nanya dulu ini dengan siapa? Ya. Kalau kamu nggak bisa diajak komunikasi, Kita di sini nanya baik-baik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian Assalamualaikum. boleh ke tempat saya. Mhm. Tapi kalian harus mengikuti peraturan dari saya. oh, nggak Peraturan bisa. apa? Jangan bersiul. Kamu mau ngomong nggak? Kalian mau apa di sini? Kita niat baik ke sini, cuman mau explore ya, tidak mengganggu. Pengen mengungkap aja yang ada di sini. Niat kita baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Ini cewek apa cowok nih? Laki lah. Kamu bisa diajak bicara baik gak? Kalian yang mengganggu saya. Saya nggak mau kamu, saya dari tadi nanya. Saya mau nge-explore tempat ini, cuma bisa ngungkapin apa. Berhenti bersiul. Oke. Kamu sekarang bicara. Kalian mau mencari apa di sini? Saya cuma mau tahu pesantren ini memang sesat atau tidak. Bisa kamu ungkapin? Kasih tahu teman-teman kalian. Jangan sial dulu ya, biar dia ngungkapin dulu. Udah, tinggal cerita aja. Silakan cerita. Kalian dari mana? Kamu kan bisa ngelihat kali saya. Coba lihat saya dulu lah.
cucu Siliwangi. Kamu bisa diajak ngobrol baik-baik tidak? Kalian dari awal sudah tidak baik. Apa? Tidak baiknya gimana? Kita aku sih niatnya baik kok. Dari kita ngucapin salam. Apa kalian tidak dikasih tahu di sini tidak boleh bersiul? Kalau masalah kita bersiul kita tidak tahu. Makanya kalau kita lama kita udah ucapin dari awal, udah kita suguhin semuanya, ritualnya sudah. Makanya kita niatnya baik, pengen mengungkap, menguap apa sih yang terjadi di tempat pesantrenan sesat ini. Betul tidak sih ini tuh pesantrenan sesat begitu. Kita niat baik kok mengeksplor, kalau ada yang perlu dibantu kita bantu. Kita tidak mengganggu. Ntar kita basminya terakhir deh. Emang yang penjaga nggak bilang ya? Bilang nggak? Kalau nggak boleh sila apa gimana sih? Saya udah Pantangannya. tahu tadi, cuma sengaja saya manggil dia. Sengaja saya manggil. Dari tadi kan mereka Kenapa, Mang? tadi saya manggil sengaja. Dia tadi sulatin ke situ. Oh, lo diem dong ke situ. Nah, yang sosok barusan itu tidak mau mengungkapkan sosok dia itu seperti apa. Ya itu yang Jadi yang dipuja sama mereka itu ya ini. yang barusan. Pantesan nggak ngomong. itu lawannya. Ini anak buahnya, lawannya Mimi. Ini masih anak buahnya. Tadi, Rajanya itu tadi ada si, itu sih ngomong belakang. nanti aja jangan beresin terakhir. Karena si santri-santri ini yang tahu tempat dia dirangkeng ini si ini doang. Oh, yang barusan sosok barusan. Nah aja tadi saya panggil. Jadi tuh yang si apa yang dibilang ini di sini ustadznya lah atau kiainya itu Iya. ya mereka itu nyembahnya ya Oh, si yang barusan. sosok-sosok ini yang makanya yang dia bilang memang tanya pesantren emang ini pesantren sesat jadi dia nggak mau ngomong Oh, iya. gitu. Nanti bakal terbukti sih. Nanti Iya. bakalan kebuka Jadi kita sendiri kan sih. tujuan ke sini hanya mengungkap tempat ini kan kok. Gitu, Pak. Jadi kalau mungkin ada sosok yang mau mengungkapkan kan kita tahu juga enak. Gitu. Nanti paling sobat MJL paling nanti akan terbukti di selanjutnya nih kita perjalanan ini. Ini ruangan yang kedua, ruangan kedua kan yang kayak barusan. Makanya kamar mandi kok bertiga di satu ruangan, 1, 2, 3 kok. Karena jadi gini apa di pesantren ini itu santrinya itu malah dijadiin tumbal Oh, gitu, Mang. Jadi nah yang tumbal-tumbal ini kan seperti biasa ya sahabat MJL kalau kita meninggal atau kita sakitnya itu karena sesuatu ya atau karena ditumbal atau jadi karena santet gitu. Itu kan ya mungkin memang udah takdirnya bakalan meninggalnya seperti itu. Cuman kan rohnya itu yang nggak tenang dan jadi dikuasain atau dijadikan budak sama si sosok-sosok yang kayak iblis gitu yang kayak Tapi sih Oh. ini kita ke mana? Jadi selain di ruangan ini nih, selain sosok yang barusan, Billy, ada nggak? banyak banget sebenarnya, Mang, kayak pocong itu banyak di sini. Karena di sini tuh kayak pernah tempat jadi kayak sumpahnya gitu. Di sini. Kayak santri ini harus bersumpah. Jadi bukannya Allah gitu yang jadi persembahan mereka gitu. Jadi Tapi Jadi, itu kritik dia sih. iya, jadi Islamnya itu melenceng gitu loh. Oh, Jadi iya. yang enggak misalnya Allah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu. Nah, itu tuh bukannya yang itu yang disebut Oh. gitu.
Jadi kayak ada embel-embel Ya. si penguasa Win? yang Atau kami udah di penelusuran di ruangan ini, kita mau yang ke sampingnya ada masih ada. Lanjut. Nanti Kalau- sebelum kita ke pertapaan. ya bisa sih. Nanti kalau misalnya memang di sini emang harus kita ulang, kita ke sini lagi sih bisa ya kok. Bisa. Bisa nggak? Heeh, heeh. Tapi Karena kan ini kan belum pas. teka-teki ya. Kita nyari Masih santri-santri kita nyari dulu yang nih yang benar-benar Ya. titik terangnya nih di titik mana. terangnya seperti apa, Dia nggak mau ngomong. sejarahnya. Yang tadi kan ngomong-ngomong. Iya. 2 kali nggak mau, nggak ada yang mau cerita. Kita jadi ngungkapinnya susah. Mm-mm. Yuk kita sahabat misteri MJR ikuti penelusuran kami selanjutnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Mamang juga mau kemana. Yuk, ayo, Mamang. Nah ini yang dimaksud di ruangan, Bu. Mm-mm. Habis ini itu di atas ruangan, tapi benar-benar itu mah udah benar-benar asli, nggak bersih kayak ini gitu. Coba untuk kameramen. Assalamualaikum, mau jalan mana ya? Sini. Kita jalan Sini. sini aja nih kayaknya. Jalan mana, Mang? Bisa Bonceng. nggak ya situ? Nggak tahu. Tadi- Kayaknya nggak Iya, bisa. ini Hah? Ini juga enak sih. Kayaknya. Macam ini. Ini jalannya. Bismillah, Assalamualaikum. Oh, ini gedung juga ya? Iya, ini kalau dari hitungan ke sana itu 1, 2, 3. Ini pohon duriannya juga. Oh itu. Kita mau masuk itu udah di. Masuk aja di sini tuh kunti. Bisa ngomong? Bisa ngomong? Hah? Tolong apa? Minta tolong apa? Hah? Minta tolong apa? Korban apa? Pesawat. Pesawat. Pesawat apa? Pesawat Sukhoi. Hah? Sukhoi. Oh, nyampe sini. Iya kan di atas. Oh, di atas. Salah. Oh, nama kamu siapa? Bending gua. Nama kamu siapa? Irmawati. Siapa? Irmawati. Nairmawati. Nur Irmawati. Nur Irmawati. Irmawati. Usia berapa tahun? 53. 53. 23. Oh, 23. Kalau nggak salah 2000 berapa itu waktu kejadian pesawat Sukhoi? Terus kamu mau 2015. minta tolong apa? Jasad saya tidak ditemukan. Jasadnya nggak ditemukan. Betul, semua tidak ditemukan. Hmm. Kamu mau dibantu untuk diantar ke tempat yang lebih baik? Mau? Udah jangan nangis lagi. Bantuin kok. Sama-sama berdoa ya. Benar. Kalau Emang gak mau apa? Islam, doa ya. Saya bantu ya. Saya pramugari. Pramugari. iya, Jadi saya bantu boleh. nanti kita cari. Kamu biar ke tempat yang lebih baik. Orang yang jauh. Banyak sekali. Ya. Yang penting kamu dulu dibantu. Boleh? Kita bantu ya. Ya. Saya merasa bersalah. Bersalah kenapa? Saya sudah peringatkan pilot. Sudah peringatkan pilot. Ya, betul. Terus? Tapi sepertinya dia tidak mendengarkan saya. Ya kamu nggak salah kan, kamu udah mengucapkan untuk kebaikan semuanya. Kamu jangan merasa bersalah, kamu udah mengucap. Ya? Pramugari itu Hmm? bertanggung jawab kepada maskapainya.
nggak boleh merasa bersalah seperti itu, namanya musibah ya. Sekarang saya bantu ke tempat kamu yang lebih baik ya, biar kamu lebih tenang. Mau siapa tadi namanya? Nurmiwati ya. Nurmawati. Nur Irmawati. Nur Irmawati. Jalan ya. Yang tenang ya, kita doain. Semoga husnul khotimah ya Mbak Nur Irmawati. Semoga di surganya Allah. Jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Yang benar Dekat Sukoy sih. ya, ini kan Gunung Salak juga kok. Mungkin kalau kita ke arah sana, mungkin di arah kanannya. Lemes bro, lemes bro. Emang ini jatuhnya Iya, Gunung makanya Salak Iya, ya? Gunung Salak kan ini kita berada di kaki Gunung Salak, Bu. Nah, kalau kita ke ini tunjuk tangan Mamang itu tempat jatuhnya mungkin. Nah, mungkin kameramen juga air tahu lah. Kronologis waktu tragedi kejadian. Memang pesawat katanya si tadi Nur itu bilang apa? Udah berasa Sukhoi. Ya, pas di atas itu. Terus kan dia selalu kontak ke kaptennya kan, ke pilotnya. Jadi si pilotnya ini kayak nggak percaya gitu kalau apa namanya tuh ketinggian pesawat sama gunung, tinggian gunung gitu. Mungkin gitu ya. mungkin terus kayak diabaikan gitu omongan dia gitu. Jadi bener aja nggak lama dari dia ngomong itu, nggak lama Betul, ya itu kejadian Kejadian kalau nggak salah itu, 2000 gitu. Berapa tuh 2015 atau 2000 berapa tuh, kurang tahu lah, nanti kita cari di Google. Nah ini sahabat misteri Jari Langit, barusan kita ke dongkapan sesosok yang tragedi pesawat Sukhoi. Kita barusan udah kita doain bisa ya bantu doa. Itu Amin. berapa banyak bersama pramugari namanya Nur. Mbak Nurmawati ya, Nurmawati. Irmawati. Nur Irmawati. Kita nanti cari tahu karena Mamang juga dan sahabat misteri Jari Langit kan pengen tahu. Yuk kita ke atas kah? Yuk. Jadi kita ini berada di kaki Gunung Salak itu aja. Nah, ini yang dimaksud Mamang tuh emang ini bangunan yang ketiga ini lumayan tuh. Mata air ini. Nah ini mungkin jarang nanti bersih-bersih kalau kesininya udah lumayan benar-benar begini. Nggak tahu ini tempat apanya, cuman kalau udah masuk ke sini baunya beda gitu. Coba bener nggak apa yang Mamang barusan Ini kayak tempat itu? baru Ya, dibangun karena sih. di sini tuh ada apa kok? Mata air loh. Ada mata air. Iya, Ini ya, maksudnya pemandian kan. Bukan mata air aja sih. Mata air sini kok. Ini mah tempat kayak baru dibangun. Belum pernah dipakai. Belum pernah disinggah ya kok. Belum pernah dipakai, belum sempat. Kayaknya udah keburu tutup. Belum pernah dipakai. Tapi kamar kalau mandi. saya ngelihatnya tuh kayak yuyuh. Itu di belakang. Kayak binatang yuyuh. Tangannya banyak. Mau lihat? Mana? Tuh.
lurus. Mau lihat ke belakang. Lan fokus ya Lan. Oh, bagus banget. Situ mah enggak. Awas itu kamera dua-duanya. Ntar kecebur. Assalamualaikum. Kayak begini ya ruangannya, mata air. Oh, ini tuh jadi Dia kayak suka nyelemen situ. kayak buat pemandian. Dia. Jadi kalau kayaknya nih si apa namanya dibilang Ustadz ini tuh dia tuh buka apa namanya tuh kayak dukun itu apa? Praktek. Buka praktek. Jadi kalau mandi tengah malam sih. iya kalau ada pasien yang ini terus mandinya tuh kayaknya di ininya Di situ. di situ kayak gitu. Cuman untuk apa namanya untuk syarat-syarat atau si sosok yang tadi di sana yang ngamuk yang kita bersiul nggak boleh itu mereka tuh untuk misalnya si pasien ini minta sesuatu gitu atau jabatan atau apa. Nah, mereka tuh mau apa? Mau nurutin atau mau ngasih yang apa yang si pasien ini minta itu ya tumbalnya tuh nyawa gitu. Kalau misalnya memang nggak ada si pasien ini tumbal, nah si santri ini kayaknya dijadiin tumbal gitu. Dan dari ke belakang ini kayak kaca ya, tapi nggak ada kaca gitu. iya, Kayak coba kaca pengen gitu. lihat di Kalau situ. dilihat dari sini. Ini kamar mandi yang Tapi si pusat yang apa pusat yang si dibilang rajanya itu bukan di sini kok. Apanya? Yang rajanya Kenapa? bukan di sini. Kayak ada di belakang Bukan, lagi. emang bukan di sini. Kalau ini tuh kayak cuman misalnya pasien misalnya kayak mau jadi gubernur misalnya atau jadi bupati atau apa gitu kan pengen naik terus pengen jadi terus harus mandi terus supaya jadi lu harus korbanin satu tumbal gitu kayak gitu. Nah kayaknya di tempat ini gitu yang buat prakteknya. oh yang itu Kayaknya seperti itu. Kalau yang kok terlalu gimana di sini tempatnya? Enggak terlalu gimana sih di sini. Di sini mah enggak ya biasa ya malahan ya. Yang sangat menarik itu yang di tempat yang sumbernya itu guys ya, ada yang kedua. ada sosok yuyu Yang yuyu kayak siluman gitu tapi bentuknya yuyu. Jalan kan? Susah jalannya. Susah. Nggak tahu udah. Iya nggak bisa ya. Susah. Udah banyak buat. Itu juga ada bangunan di situ kok. Cuman kan nggak bisa kayak gini, udah benar-benar gitu. Tapi memang kayaknya emang di belakang yang si sosok raja itu kalau misalnya memang kita bisa tarik mah kita tarik aja. Jangan disamperin kali ya. Hati-hati kameramen saya nih ntar. Loh, bisa. Cuman Ini terus kemana nih Ya, pokoknya kalau kameramen? seperti ke belakang kan berarti nggak bisa karena akses. Oh break Dulu. ya. Oh iya. Yuk break dulu guys.